Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini majelis ke-18 dalam mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di pembahasan mengusap di atas kedua sepatu, dan malam hari ini insya Allah kita akan selesaikan supaya di pertemuan akan datang kita masuk di pembahasan pembatal-pembatal wudhu. Kita baca hadis yang ke-6 di bab mengusap sepatu dan hadis ke-63 di penomoran hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Kata beliau rahimahullah, wa an Thawban radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sariyatan fa'amarahum ayyamsahu 'alal asaibi ya'nil amaim wat tasakhin ya'nil khifaf. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim. Kata beliau rahimahullah, an Thawban, dari Thawban radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sariyah, pasukan perang ya. Maka fa'amarahum ayyamsahu 'alal asaib. Rasulullah memerintahkan mereka agar mengusap di atas asaib. Asaib ya'nil amaim, yaitu imamah. Ini sudah lewat. Wat tasakhin, dan mengusap di atas tasakhin ya'nil khifaf, yaitu sepatu. Keterangan di sini di dalam lafaz hadis sepatu. Tapi yang diinginkan dengan tasakhin itu lebih luas daripada sepatu. Karena yakni al-khifaf ini keterangan rawi, bukan dari Nabi. Kalau yang dari Nabi, Nabi memerintahkan untuk mengusap di atas imamah dan tasakhin. Tasakhin itu pengertiannya adalah kullu ma yusakhon al-qadam. Semua yang bisa menghangatkan kaki. Apakah itu al-khifaf, sepatu, wal jawarib, dan ini maksud dari hadis ini dibawakan, dan kaos kaki. Ini tujuan hadis ini dibawakan, bukan untuk sepatu. Iya, untuk kaos kaki. Kata beliau rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa sahahul Hakim, dan disahihkan dan sahih menurut Al-Hakim. Sumber hadis sebagaimana yang antum dengar tadi, riwayat Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad, dia jilid 5 halaman 281, Abu Dawud nomor 146, Al-Hakim jilid 1 halaman 169. Derajat hadis sahih. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini dengan alasan Rashid Ibn Sa'ad
tidak mendengar dari Thauban. Sebagian ulama begitu. Alasan mereka dhaifkan adalah yaitu mengusap di atas sepatu kaos kaki ini. Alasan mereka dhaifkan hadits mengusap di atas kaos kaki ini dan di atas imamah karena Rashid ibn Sa'ad tidak mendengar dari Thauban sehingga terputus. Alasan mereka seperti itu. Dan yang benarnya dia mendengar dari Thauban sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir jilid 3 halaman 292. Iya, jadi Imam Bukhari punya kitab tarikh sejarah. Iya, termasuk yang dimaksud di situ siapa yang mendengar dari gurunya, siapa yang tidak mendengar. Nah, termasuk yang dibahas adalah ini Rashid ibn Sa'ad apakah mendengar dari Thauban atau tidak, dari sahabat Thauban atau tidak. Dan Imam Bukhari menerangkan dia mendengar dari Thauban. Sehingga ulama yang mendhaifkan tadi berdalil dengan adanya keterputusan di sanadnya itu hilang. Ya, alasan mereka itu dengan adanya keterangan bahwa Rashid ibn Sa'ad mendengar dari Thauban. Dan kaidah dalam ilmu ini adalah al-mutsbit muqaddam 'alal manfi, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Karena pada yang menetapkan terdapat tambahan ilmu. Pada yang menetapkan terdapat tambahan ilmu. Ini yang benarnya insyaallah. Sehingga kita katakan haditsnya sahih. Kita katakan haditsnya apa? Sahih. Sisa sekarang biografi dari Thauban. Nama beliau adalah Thauban ibnu Bujdud Abu Abdullah. Beliau termasuk penduduk Sarrah, yaitu sebuah daerah antara Madinah dan Mekah. Ada namanya Sarrah. Iya. Beliau termasuk tawanan perang yang dibeli oleh Rasulullah. Jadi beliau ini adalah termasuk tawanan perang yang di masa Rasulullah SAW. Iya. Dan beliau dibeli oleh Rasulullah karena namanya tawanan perang berarti menjadi harta ghanimah yang harus dibagi. Nah, ketika itu beliau dibagi, maka bagiannya ini dibeli oleh Rasulullah SAW, ya, dan Nabi merdekakan. Nabi merdekakan beliau dan terus Thauban bersama Rasulullah hingga Rasulullah meninggal. Kemudian sepeninggal Rasulullah beliau baru pindah ke negeri Syam. Setelah itu pada akhirnya beliau pindah ke daerah yang bernama Hims dan wafat di sana pada tahun 54 Hijriah. Pada tahun 54 Hijriah. Iya, ini Thauban. Adapun fikih hadits ini satu saja, disyariatkan mengusap di atas kedua kaus kaki. Itu tujuan dibawakan karena mengusap di atas imamah sudah lewat pembahasan kita, mengusap juga di atas sepatu sudah lewat. Sisa yang mau disinggung di sini adalah mengusap di atas kaus kaki. Ini hadits jelas tentunya. Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengusap di atas asaib wat tasakin, ya, imamah dan kaus kaki. Imamah dan kaus kaki. Ini jelas pendalilan yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadits berikutnya, hadits ke-64. An Umar mauqufan wa an Anas marfu'an. Idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'uhuma in syaa'a illa min janabah. Akhrajahu ad-Daruqutni wal Hakim wa sahhaha.
Kata beliau dari Umar secara mauquf. Secara mauquf maksudnya dari perkataannya Umar. Jadi dari Umar secara mauquf maksudnya dari ucapannya. Dari ucapannya. Wa Anas marfu'an. Kemudian dari Anas secara marfu dari ucapan Nabi. Ini istilah. Kalau bilang mauquf dari ucapannya Umar, kalau dari Anas marfu'an maksudnya dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, idza tawaddaa ahadukum, apabila ya seseorang di antara kamu berwudu dan dia sedang memakai sepatu, maka hendaklah dia mengusap bagian atas keduanya dan sholat dengan mengenakannya tanpa melepasnya jika ia menghendaki, kecuali karena junub. Ini sudah lewat alhamdulillah bersama kita. Pertama, bolehnya mengusap di atas sepatu, ini kan jelas. Iya, tidak perlu kita buka. Tidak perlu kita buka, sudah lewat itu. Iya. Kecuali dari junub. Artinya kalau junub ya harus dibuka. Dan itu juga kita sudah terangkan. Iya, karena belum diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Hadits sahih menurut Al-Hakim. Sumber hadits ini sebagaimana dikatakan oleh penulis, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni. Iya, jilid 1 halaman 203 dan Al-Hakim jilid 1 halaman 181. Derajat hadits sahih. Karena memang walaupun dhaif tidak ada masalah hadits ini karena sudah lewat semua kandungannya. Iya. Sahih. Al-Hakim, cuman Al-Hakim hanya meriwayatkan yang marfu dari Anas radhiyallahu taala anhu saja, tidak meriwayatkan dari Umar Ibn Khattab. Kan tadi kan beliau bilang di ini dikeluarkan oleh Al-Hakim, Ad-Darqutni dan Al-Hakim. Seakan-akan dua-duanya meriwayatkan dari Umar, juga meriwayatkan dari Anas. Tapi yang benarnya Al-Hakim hanya meriwayatkan yang marfu saja dari Anas. Tidak ada dalam riwayat Al-Hakim ucapannya Umar. Ucapannya Umar. Adapun Imam Darqutni belum meriwayatkan dua-duanya. Imam Ad-Darqutni belum meriwayatkan dua-duanya. Jadi derajat hadits sahih, hanya itu saja yang perlu kita ingat, bahwa hadits ini Al-Imam Darqutni meriwayatkannya dari Umar dan dari Anas, sementara Imam Al-Hakim hanya meriwayatkan dari Anas. Hanya meriwayatkan dari Anas. Adapun fikih hadits, pertama, anjuran mengusap di atas sepatu. Ketika bersepatu, hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama. Ini yang saya tambahkan di sini. Kalau masalah mengusap di atas sepatu, kita sudah ulang. Beberapa kali haditsnya itu jelas disyariatkan. Cuman para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama. Kita buka sepatu atau mencuci kaki atau mengusap di atasnya. Kan boleh mengusap di atas sepatu dan sholat dengan menggunakannya. Tidak perlu dibuka. Cuman kalau kita bertanya, utama apa? Lebih utama kita buka baru kita cuci kaki atau kita usap di atas sepatu? Nah, ulama berselisih pendapat dalam masalah menentukan yang utama. Mereka berselisih pendapat dalam menentukan mana yang lebih utama. Kita mengusap di atas sepatu atau kaki itu, atau kita buka dan kita cuci kaki. Ini mereka perselisihkan. Iya, saya bilang di situ mayoritas ulama berpendapat lebih utama mencuci kaki karena itu asal. Itu saja. Karena mengusap di atas sepatu kan keringanan. Sementara mencuci kaki itu apa? Asal. Iya. Ini mayoritas ulama. Walaupun
Di sana ada pendapat lain dari sebagian salaf dan dari orang-orang Hanabilah, yaitu yang berpendapat mengikuti mazhab Imam Ahmad. Mereka lebih mengutamakan mengusap di atas sepatu saat kita pakai sepatu atau kaos kaki daripada mencucinya. Ini ya pendapat dari sebagian salaf dan orang-orang Hanabilah. Hanya saja kita pilih pendapat jumhur, itu lebih utama, yang lebih kuat, disebabkan itu adalah asal. Dan mayoritas juga menyebutkan ya, dalil-dalil dalam hal ini. Di antara yang mereka sebutkan adalah utamanya mencuci. Karena ada pahala yang didapatkan saat mencuci kaki, tidak didapatkan saat mengusap sepatu. Apa itu? Itu kalau kita mencuci, akan keluar dosa bersama tetesan air yang pernah kita langkahkan dengan kaki kita. Ketika kita mengusap sepatu, tidak ada itu. Inilah alasan mayoritas. Jadi mereka sepakat, sudah kita bilang itu kan, sepakat bahwa kita boleh mengusap di atas sepatu. Tidak ada perselisihan ini. Yang menyelisihinya hanya orang Syiah dan orang Khawarij, kan begitu. Cuman mereka berselisih. Utama mana? Mayoritas mengatakan utama mencuci kaki daripada mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Jadi pilihan lebih utama saja yang diperselisih. Kemudian faedah kedua, bolehnya membuka sepatu walaupun belum selesai masanya. Dalam artian kan kita sudah pelajari sebelumnya. 3 hari 3 malam untuk siapa? Musafir. Untuk mukim sehari semalam. Apakah harus sehari semalam? Atau harus 3 hari 3 malam baru boleh buka sepatu? Tidak. Boleh dibuka kapan saja. Tidak ada larangan itu. Tidak ada larangan. Karena memang jelas ini. Nabi katakan kan begitu. Idza tawaddo ahadukum wa labisahu faihi falyamsah alaihima wal yusalli fihima wala yaklahuma insya'a. Digantung dengan kehendak. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, memakai kedua sepatu, hendaklah dia usap di atas keduanya, sholat pakai keduanya, tidak perlu dia membukanya jika dia mau. Artinya, kalau dia mau pakai terus sampai sehari semalam, atau 3 hari 3 malam, tidak ada masalah. Dipahamkan? Tapi kalau dia safar, dia mau buka, sehari semalam dia sudah buka, iya kan? Atau 2 hari 2 malam dia sudah buka, belum sampai 3 hari 3 malam, tidak ada masalahnya. Jadi jangan sampai kita berpendapat bahwa kalau sudah pakai sepatu, tidak boleh dibuka lagi. Tidak. Ini kembali kepada kehendaknya kita. Illa min janabah, kecuali tentunya dari junub. Kalau junub harus kita buka. Kalau junub harus kita membukanya karena wajib kita mandi. Wajib kita mandi junub. Ini faedah kedua. Cuma ada lanjutannya. Hanya saja wudunya harus dia perbaharui karena sholatnya tidak sah dengan wudu sebelumnya. Ini saja yang patut diingat. Maksudnya gini, kita usap sepatu di saat wudu, kemudian kita mau masuk masjid, mau sholat kan pakai sepatu tadinya, tapi ternyata kita buka di luar, harus kita perbaharui wudu kita. Kalau kita usap di atas kaos kaki dan kita masuk masjid pakai sepatu dari tempat wudu, nanti masuk masjid tidak buka kaos kaki, maksudnya tidak perlu kita perbaharui karena kita usap di mana? Di kaos kaki. Dipahamkan? Kita usapnya di kaos kaki. Tapi kalau kita usap di sepatu dan saat masuk masjid kita buka sepatu kita, maka perbaharui wudunya. Perbaharui wudunya. Ini penting diingatkan. Jangan sampai kita sudah ambil keringanan usap di atas sepatu, kemudian masuk dalam masjid dengan cara membuka sepatu, tidak sholat menggunakan sepatu, harus kita pergi wudu lagi. Perbaharui wudunya. Karena sholat itu tidak sah dengan wudu sebelumnya. Karena batalnya wudu
itu dengan membuka sepatu. Ini pendapat mayoritas. Ada di sana pendapat lain. Ada di sana juga pendapat lain yang menerangkan menyelisih itu. Yang menyelisih itu. Ya, seperti yang ya mereka nukil dalam masalah ini, katanya wudhu yang diusap di atas sepatu kemudian seorang membuka sepatunya tidak batal. Tidak batal. Karena kenapa? Kata mereka tidak ada dalil yang mengatakan wudhunya batal. Tidak ada dalil yang mengatakan wudhunya batal. Hanya saja kita pilih pendapat yang ada di buku ini. Itu pendapat mayoritas, lebih hati-hati. Karena kita nanti kalau buka sepatu ragu batal atau tidak. Kita ambil yang lebih hati-hati, itu lebih baik daripada kita ragu nanti di sholat kita apakah wudhu kita sah atau tidak. Apakah wudhu kita sah atau tidak. Iya, ya Rahmat. Kemudian berikutnya hadits ke-65. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu rakhasa lil musafir thalathata ayyamin wa layaliyahunna walil mukim yawman wa laylah idza tatahhara falabisa khufaihi ayyamsah alaihima. Ini sudah lewat fikihnya, alhamdulillah. Kata beliau dari akhrajahu Daruqutni wa sahhahu Ibnu Khuzaimah dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasannya, beliau berkata bahwasannya beliau memberikan keringanan untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk mukim sehari semalam kalau dia bertaharah kemudian memakai kedua sepatunya untuk mengusap di atas keduanya. Ini sudah jelas ya. Ini sudah lewat bersama kita bahwa seorang boleh mengusap di atas sepatu ketika batal wudunya dengan syarat sebelumnya dia sudah berwudu. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni ya, jilid 1 halaman 194, Ibnu Khuzaimah jilid 1 halaman 96. Derajat hadis ini dhaif. Dhaif. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Muhajir Ibnu Makhlad. Padanya terdapat kelemahan, tapi bisa dinaikkan derajat hasan dengan pendukung-pendukung yang telah berlalu bersama kita. Kan sudah lewat bersama kita kan? Ya, Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengusap di atas sepatu sehari semalam kalau mukim, 3 hari 3 malam kalau musafir. Jadi kita tidak perlukan hadits ini. Fikih hadits, ya, fikih hadits. Adapun biografi Abu Bakrah karena belum pernah lewat, nama beliau adalah Nufai' ibnu Masruh Abu Bakrah. Beliau wafat di Basrah tahun 51 atau 52 Hijriah. Diperselisihkan tahun wafat beliau. Ada mengatakan 51 Hijriah, ada mengatakan 52 Hijriah. Ini Abu Bakrah. Dan Abu Bakrah ini sebenarnya sama dengan Thauban dalam sejarahnya. Cuman tadi saya baca belakangan baru belum dimasukkan. Sama dengan sejarahnya Thauban. Belum termasuk budak. Tawanan perang kemudian dimerdekakan. Dan saat dia di Basrah, saya baca biografinya saat tinggal di Basrah, dia memiliki keturunan yang banyak. Banyak sekali anaknya. Abu Bakrah ini. Dan anak-anaknya lah yang menjadi penguasa yang ditunjuk menjadi pemimpin waktu itu di negeri Basrah. Di negeri Basrah. Fikih hadits ini telah berlalu bersama kita. Kita tidak perlu lagi ulang karena memang juga hadits dhaif. Memang juga hadits dhaif. Kemudian hadits berikutnya, hadits ke-66, dan ini hadits terakhir di dalam masalah mengusap
di atas kedua sepatu atau kaos kaki. Kata beliau, an Ubay ibn Imarah radhiyallahu anhu annahu qala, ya Rasulullah, amsahu alal kufain? Qala na'am. Qala yauman? Qala na'am. Qala wa yaumain? Qala na'am. Qala wa thalatha? Qala na'am. Wa ma syi'ta. Kalau nanti seandainya hadis ini sahih, maka ini akan membatalkan apa yang kita uraikan dari pekan lalu sampai pekan ini. Yaitu 3 hari 3 malam untuk musafir, 1 hari semalam untuk mukim. Kata beliau, akhrajahu Abu Daud wa qala laisa bil qawi. Kata beliau dari Ubay ibn Imarah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, beliau berkata, wahai Rasulullah, amsahu alal kufain, bolehkah saya mengusap kedua sepatuku? Itu di atas kedua sepatu. Qala, Nabi berkata, na'am, iya. Qala yauman, sehari. Qala na'am, kata Nabi, iya. Qala wa yaumain, 2 hari. Qala, kata Nabi, na'am, iya. Qala wa thalatha, 3 hari. Kata Nabi, qala, kata Nabi, na'am wa ma syi'ta. Kata Nabi, iya. Dan berapapun kamu mau. Ini masalahnya di sini. Nabi menjawab, iya boleh dan sekehendakmu. Artinya, mau 4 hari silakan, 5 hari silakan, 6 hari silakan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan menyatakan bahwa hadits ini tidak kuat. Jadi Imam Abu Daud mengatakan hadits tidak kuat. Sumber hadits ini riwayat Imam Abu Daud nomor 158. Derajat hadits dhaif. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Daud sendiri. Jadi Abu Daud sendiri itu punya kaidah. Kalau dia belum diam, berarti hadits itu sahih. Nah, kalau dia komentari, dhaif. Jadi Abu Daud mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang tidak kuat. Dalam sanadnya terdapat Abdurrahman ibn Razin dan Muhammad ibn Yazid. Keduanya majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Keduanya majhul hal, 2 orang cacatnya. Ada 2 rawi yang menjadi cacat dalam hadits ini. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis Bulughul Maram, ya, pada sanadnya terdapat rawi yang tidak dikenal dan terdapat kegoncangan. Rawi yang tidak dikenal tadi itu yang disebutkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala berkata lemah berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Sepakat ahli hadis bahwa hadis yang ada di hadapan kita ini, bahwa kita boleh mengusap sepatu sehari, 2 hari, 3 hari, dan seberapa hari pun yang kita mau. Hadis ini lemah, kata Imam An-Nawawi, lemah berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Berkata Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad berkata, belum menukil ucapan Imam Ahmad, kan Imam Ahmad guru dari Imam Bukhari, perawi-perawinya tidak dikenal. Perawi-perawinya tidak dikenal. Berkata Imam Ad-Darqutni, sanad ini tidak sahih. Sanad ini tidak sahih. Adapun biografi Ubay ibn Umarah, karena baru lewat, beliau adalah Ubay ibn Umarah al-Ansari. Saya tidak tahu kapan beliau wafat. Tidak tahu kapan beliau wafat. Fikih hadits ini tidak sahih dan bertentangan dengan hadits yang telah lewat. Kalaupun sahih, anggaplah sahih, maka bisa dikompromikan. Maksudnya adalah sehari, 2 hari, 3 hari, maksudnya untuk musafir. Adapun untuk mukim hanya boleh sehari semalam. Itu dikompromikan dengan hadits yang sahih. Kalau seandainya sahih. Tapi kalau karena dia dhaif, maka selesai, tidak kita pakai. Kita cukup menggunakan hadits yang sahih sebelumnya. Yang sangat jelas mengatakan
bagi mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Itu lebih jelas dan lebih sahih. Nah, selesai pembahasan mengusap di atas kedua sepatu. Nah, setelahnya masuk ke bab 6, ya, pembatal-pembatal wudhu. Ini insyaallah ta'ala kita ambil di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu pembahasannya. Kita lihat pertanyaan, kemudian sambil kita tunggu adzan. Sini ada pertanyaan. Apa hukumnya membaca novel yang berisi cerita tentang indahnya percintaan antara dua insan, yaitu antara laki-laki dan wanita? Ya. Membaca kisah, apalagi novel, itu hanya cerita kosong. Ya, tidak ada manfaatnya untuk kita. Lebih bagus kita baca sirah nabawi. Iya, lebih bagus kita membaca sirah sahabat. Sirah dari sahabat. Sirah dari sahabiyat. Itu lebih bagus. Karena itu cerita nyata. Ya, cerita nyata. Adapun novel kadang tidak ada kejadian, tapi dia buat-buat. Bagaimana supaya tertarik. Bagaimana supaya tertarik. Iya, itu membuang-buang umur saja. Membuang-buang umur saja. Wallahualam. Bagaimana caranya atau tips menghentikan atas kecanduan sosial media seperti Facebook dan lain-lain? Ya, gampang sebenarnya. Kalau mau sederhana, hapus semua tadi itu. Iya, hapus Facebooknya dan yang lain-lainnya. Iya, itu sebab yang pertama. Karena kalau masih ada itu, walaupun kita berdoa kepada Allah, susah. Tangan tak akan gatal lagi. Itu tindis, jadi hapus dulu. Kemudian kita berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari media sosial tadi yang kita mau tinggalkan. Setelah itu juga kita harus niat baik, niat ikhlas kepada Allah. Kita meninggalkan itu karena membahayakan diri kita, menyibukkan waktu kita misalnya. Kita berniat tinggalkan karena Allah. Dan kalau ada orang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan kesibukan yang lebih baik. Karena man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan itu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Itu yang bisa dilakukan. Iya. Wallahualam. Apakah wajib berwudu lagi ketika hendak ingin sholat? Ketika ingin hendak sholat, yang mana sebelumnya sholat mengenakan sepatu. Tanpa ada pembatal wudhu pada jeda waktunya. Catatan misalnya dalam keadaan safar, sholat yang kedua mengenakan sepatu lagi atau kaos kaki. Apa wajib wudhu lagi ketika hendak ingin sholat, yang mana sebelumnya sholat mengenakan sepatu tanpa ada pembatal wudhu pada jeda waktunya. Jadi maksudnya tadi dia sudah wudhu, mengusap di atas sepatu, kemudian dia sholat. Datang lagi waktu sholat kedua ya, begitu ya.
belum batal wudunya. Apakah harus wajib wudu lagi atau tidak? Tidak. Ketika kita wudu belum batal, tidak wajib wudu. Tidak wajib kita memperbaharui wudu ketika wudu kita tidak batal. Ketika wudu kita tidak batal. Karena mengusap di atas sepatu boleh melaksanakan lebih dari satu sholat. Mengusap di atas sepatu itu boleh melaksanakan apa? Beberapa sholat. Iya, bukan dibatasi satu kali usap satu sholat. Enggak. Boleh kita ya menggunakannya dalam beberapa sholat. Yang penting tidak batal. Apakah sholat 2 rakaat sebelum subuh bisa diganti setelah subuh? Bisa kalau kita ada udzur dalam hal tersebut dan biasa melaksanakannya. Ketika kita sudah rutin 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kita ketiduran qadarullah misalnya, akhirnya qomat kita terbangun. Boleh kita ganti setelah sholat subuh. Boleh kita ganti setelah sholat subuh. Wallahu a'lam. Jika kita melanggar sumpah, lalu kita membayar kafaroh, lalu kita langgar lagi, apa kita membayar kafaroh lagi? Tergantung kalau kita sudah bersumpah lagi. Kalau kita tadinya sudah bersumpah, kemudian kita langgar. Kemudian setelah itu kita tidak sumpah. Cuman kita langgar, tidak wajib. Kan kita sudah batal sumpah pertama. Dengan kita batalkan tadi dan kita sudah bayar kafaroh. Adapun yang berikutnya kalau kita bersumpah lagi, kemudian qadarullah kita batalkan lagi, ya wajib kita bayar. Wajib kita bayar lagi kalau kita melanggarnya. Wallahu a'lam. Jika kita mengusap di atas sepatu, terus kita membukanya, maka wudhu harus diperbaharui jika ingin sholat. Dan jika kita memakai kembali sepatu kita, apakah wudhu kita tadi kembali teranggap dan bisa dipakai sholat dengan memakainya? Iya. Jadi kalau kita berwudhu kemudian pakai sepatu, ya kan? Dan sholat dengan menggunakannya, tidak apa-apa. Yang masalah tadi adalah kita berwudhu kemudian kita usap di atas sepatu. Mau sholat kita buka. Itu batal. Itu batal. Adapun sebaliknya, kita wudhu dulu, baru kita pakai sepatu dan sholat menggunakannya, tidak masalah. Tidak masalah, wallahu a'lam. Apa alasan atau faedah hadits dhaif disebutkan di kitab para ulama? Contoh di kitab ini, supaya kita tahu itu dhaif. Jadi faedahnya supaya diterangkan bahwa ini hadits dhaif. Karena rata-rata para ulama menyebutkan hadits dhaif untuk menjelaskan kalau itu dhaif. Adapun hanya disebutkan tanpa diterangkan kalau itu adalah dhaif, maka itu nanti akan membuat orang awam pakai padahal dhaif. Dia tidak tahu kalau itu dhaif. Jadi rata-rata disebutkan seperti tadi. Boleh sebutkan hadits Abu Daud tadi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar terangkan Abu Daud bilang tidak kuat. Itu fungsinya. Supaya nanti ada orang berdalil dengan itu, kita tahu itu dhaif. Yang kita pakai itu adalah dhaif. Apakah doa setelah bertayamum sama dengan doa yang orang selesai berwudu? Tidak ada dalilnya terkait dengan doa setelah bertayamum. Wallahu a'lam. Tidak boleh kita kiaskan hal yang berbeda. Karena ibadah itu tauqifi, tidak kias. Iya, tidak bisa kita samakan antara wudhu dengan tayamum. Karena wudhu itu mengusap, sementara wudhu itu mencuci, tayamum adalah mengusap. Sehingga beda. Kalau beda maka tidak bisa disamakan. Wallahu a'lam. Apa Ustadz, mohon nasihatnya bagi penuntut ilmu yang suka menonton anime dan musik dan masih suka dengar musik. Nasihatnya adalah bertakwalah kepada Allah, ya gunakan umurmu dalam hal yang bermanfaat. Apalagi musik. Musik itu tidak ada silang pendapat akan diharamkannya. Musik itu haram. Ya, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
diharamkan oleh Al-Quran. Dari silam pendapat. Tidak boleh kita dengar yang haram. Tidak boleh kita mendengar sesuatu yang haram. Ya, apalagi yang disebutkan adalah penuntut ilmu. Ya, bisa saja kita sulit paham, sulit dengar hadis, sulit menghafal. Itu karena kita melanggar. Kita mendengarkan hal-hal yang haram. Kita mendengarkan hal-hal yang haram. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengeluh kepada gurunya Waqi' rahimahullah tentang su'hib, jeleknya hafalannya. Tidak kuatnya dia menghafal. Maka gurunya berkata, Innal ilma nurun wa nurullahi la yu'tali asin. Ilmu itu kan cahaya. Dan cahayanya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Iya, maka bertakwalah kepada Allah. Iya, kalau kita penuntut ilmu, tinggalkan hal-hal yang melalaikan, apalagi haram. Yang melalaikan saja ditinggalkan. Apalagi yang haram. Wallahualam. Kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana jikalau kita memiliki 5 orang tua? Apakah kita harus berbakti kepada kelimanya atau hanya kedua orang tua saja? Apa maksudnya? Ada orang punya 5 orang tua. Oh, 1 bapak, 4 ibu ya? Itu maksudnya. Kelima toh? Kan tidak mungkin dia punya 5 orang tua, maksudnya kelima-limanya bapak ibunya. Mungkin ini adalah dia punya bapak dan punya berapa? 4 ibu. Gitu mungkin ya. Siapa punya ini? Mana-mana? Yang jalan. Saudara. Jangan dulu duduk. Oh, dia pergi baru bertanya. Apa maksudmu ini? 5 orang tua. Oh, begitu. Tapi hayalan. Hayalan. Kan kita bilang misalnya kita punya 1 bapak toh, 4 ibu. Maksudnya hayalan tak atau ini nyata? Hayalan. Nanti nyata hayalan datang tanyakan sini. Mau lagi buat novel. Jadi dia mau buat novel cerita bagaimana kalau punya 1 ayah 4 ibu. Menghayal. Nanti kalau terjadi, kalau bapak tak menikah 4, tanyakan. Kasih tahu bapak mau cepat-cepat menikah 4. Supaya lu tanya menghayal ditanya di sini. Alhamdulillah. Jadi dia sudah bertanya bagaimana berbaktinya nanti Alhamdulillah. Apakah boleh menjamak dan mengqashar sholat sebelum bersafar? Menjamak boleh, qashar tidak. Jadi Nabi itu kalau beliau bersafar setelah duhur, maka beliau akan majukan asar di waktu duhur. Artinya sholat duhur dulu 4 rakaat sama imam, mukim. Kemudian beliau majukan asar ke waktu duhur 4 rakaat. Jamak sempurna. Karena jamak qashar itu boleh kalau sudah di perjalanan. Jamak qashar boleh di perjalanan. Jadi kalau kita bertanya apakah boleh menjamak? Boleh. Mengqashar tidak boleh. Karena qashar itu khusus safar. Bukan sebelum safar. Bukan sebelum safar. Itu wallahualam dan dua-duanya disepakati. Tidak ada silang pendapat. Kalau kita sedang safar, boleh kita jamak qashar. Tapi kalau kita belum berangkat safar, akan safar, maka boleh kita jamak sempurna. Tidak ada silang pendapat dalam hal tersebut. Wallahualam. Kita adzan dulu.
Baik, kita lanjut lagi. Di sini ada pertanyaan. Saya masih bingung dengan wudhu yang mengusap kepala ke belakang. Apakah wudhu saya sah jika saya mengusap kepala ke belakang saja tanpa ke depan lagi dan langsung ke telinga? Kalau kita tanya sah, sah. Wudhunya sah. Seorang mengusap kepala itu hanya ke belakang, kemudian lanjut ke telinga, sah. Cuman dia menyelisih sunnah. Sunnahnya itu kan jalankan ke belakang, kemudian kembalikan ke depan. Kembalikan ke depan, baru lanjut ke telinga. Sunnahnya seperti itu. Jadi kalau kita bertanya sah nggak wudhu sah, tapi kita menyelisih sunnah. Ya, jadi sebenarnya itu bagi laki-laki dan perempuan cukup jalankan ke belakang. Tidak perlu dia ikuti rambutnya sampai ke bawah. Tidak perlu sampaikan kepada bagian leher belakang. Tidak. Cukup dia jalankan ke belakang sampai tempat tumbuhnya rambut. Kemudian kembalikan saja tangannya ke depan. Tanpa rambutnya diangkat. Tanpa rambutnya diangkat. Karena kan yang penting dia usap kepalanya, bukan rambut. Bukan rambut. Nah, itu sunnahnya begitu. Dijalankan ke belakang, kemudian ke depan lagi, baru lanjut telinga. Tapi wudhunya sah. Orang mengusap kepalanya hanya ke belakang, wudhunya sah. Pertanyaan kedua, saya mempunyai saudara di Jepang. Susah untuk sholat Jumat, Ustaz. Selalu mengganti dengan sholat duhur. Apakah tidak apa-apa, Ustaz? Apa menjadi dosa? Ya. Nantinya, pertama kalau saudara kita di Jepang dan dia adalah tidak niat tinggal di Jepang, berarti kan musafir. Musafir tidak wajib Jumat. Musafir tidak wajib Jumat. Itu yang dipahami. Dan kalau tidak wajib Jumat berarti tidak berdosa. Tidak berdosa. Cukup dia sholat duhur, bahkan boleh dia jama dengan asar. Boleh dia jama dengan asar. Iya. Dan kalau dia niat mukim di Jepang, bukan karena pekerjaan, memang dia mau tinggal di sana, maka berdosa. Kalau dia tidak sholat Jumat. Wajib mereka adakan Jumat. Walaupun bukan di masjid, mereka hanya 3 orang misalnya, dia adakan Jumat. Yang penting ada khotib. Tidak harus berceramah panjang, cukup dia sebut nasihat takwa, sholawat kepada Nabi, kemudian sebutkan 1 ayat, dan dia tutup, sah khutbahnya. Karena khutbah itu tidak harus panjang. Boleh 1 ayat, 1 hadits jelaskan, kemudian duduk, berhenti, naik lagi 1, berdoa, selesai. Iya, tidak harus orang khutbah itu panjang. Bahkan seorang yang paling bagus dalam khutbah adalah yang pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Jadi itu yang dilihat dari penanya. Apa yang dia maksudnya nih di Jepang, apa hanya kerja, musafir, atau dia tinggal di Jepang sebagai mukim. Wallahualam. Bagaimana seni bicara ke pemimpin? Bagaimana seni bicara ke pemimpin dalam kurung suami? Berarti istri ini ya. Salahkah saya jika saya sedikit tegas ajak ke suami ke majelis ilmu minimal sekali sepekan rutin agar beliau tahu halal haram? Saya sedikit tegas karena 5 tahun suami punya masalah tapi tetap belum ke majelis ilmu. Karena kunci Allah urai masalah adalah ilmu. Suami bukan malas tapi sibuk dengan pekerjaannya. Masya Allah, kalau kita tahu seninya, ya kita yang tahu itu. Karena kita yang tahu sifat suami kita yang hidup bersamanya. Tidak bisa saya kasih tahu. Iya, nanti kalau saya kasih tahu caranya,
Ternyata cara saya tidak cocok dengan sifat suami. Iya, itu masalah karena ya, beberapa kasus ternyata memang ya istri yang tahu kapan suami itu mau mendengar. Kapan suami itu mau mendengar. Ada suami mau mendengar kalau lagi diajak makan. Ada suami mau mendengar kalau sudah melihat hasil transferan. Ada juga suami yang mendengar saat berhubungan badan begitu. Saat berhubungan badan baru dia dengar istrinya. Selain itu tidak. Dia pembangkang. Ada begitu. Jadi kita yang tahu itu di mana titik suami itu bisa mendengar nasihat. Saya cuma bisa kasih tahu bahwa kalau kita menasehati suami adalah karena niat ikhlas menginginkan kebaikan untuk suami. Dan kita keluarnya dari hati. Karena apa yang keluar dari hati itu akan masuk ke hati. Bukan marah-marah di mulut. Kalau marah-marah di mulut maka akan mendapatkan juga penolakan dari mulut. Tapi kalau kita nasihati dari hati, ikhlas, menginginkan kebaikan untuk suami, insya Allah. Iya, dia akan terima itu. Dia akan terima itu, wallahualam. Apalagi ini terkait dengan ajakan untuk belajar. Untuk belajar. Dan harus kita pahami, orang itu bisa datang belajar kalau dia dapat hidayah. Jadi kalau kita memang mau menasehatinya untuk datang belajar, betul-betul harus karena Allah. Karena kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinnallaha yahdi man yasha." Sungguh kamu tidak akan bisa berhidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendakinya. Makanya kalau berupa perkara dunia kan biasa-biasa saja. Tapi kalau masalah agama harus memang karena Allah ikhlas. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu. Kita mau kasih tahu orang sesuatu harus memang karena Allah. Tidak boleh kita setengah-setengah. Ya, misalnya saya mau menyampaikan sesuatu karena saya digaji. Oh itu tidak sampai ilmunya. Tidak mungkin. Walaupun saya capek berteriak. Tapi kalau saya mengajar karena mau dapat gaji. Tidak mungkin sampai. Tidak mungkin orang paham. Banyak orang saya belajar ini begini. Tapi saya tidak paham. Bisa saja karena niat yang menyampaikannya salah. Dia ke situ karena mau mendapatkan misalnya amplop. Ya sudah. Dapat amplop. Yang hadir. Tidak dapat apa-apa. Karena memang menyampaikannya karena itu. Karena itu. Jadi bisa dari ustadznya tidak salah niat. Atau bisa saja dari yang belajar salah niat. Dia datang belajar misalnya karena dipaksa oleh orang tuanya. Datang belajar karena dipaksa oleh suaminya. Datang belajar karena dipaksa oleh istrinya misalnya. Sudah. Tidak dapat juga apa-apa. Jadi bisa salah niat ustadz. Bisa salah niat yang datang belajar. Sama juga dengan kita. Semua dalam kehidupan itu begitu dalam masalah nasihat. Karena kadang kita menasihati seseorang bukan untuk menginginkan kebaikan untuknya. Tapi ingin membongkar aibnya. Oh, ini masalah dalam niat. Akhirnya aibnya saudara terbongkar. Saudara itu juga tidak mendengarkan apa yang kita bilang. Seperti kejadian banyak sekarang. Orang mau menasihati saudaranya malah status di WA. Ini kan membongkar aib. Tadi itu saudara itu hanya kita yang tahu masalahnya. Akhirnya karena kita berstatus ditahu oleh banyak orang. Itu kan membongkar aib. Saudara kita tambah jauh karena kita salah. Ya sama, semua begitu. Apalagi masalah suami istri. Masalah suami istri. Iya, wallahualam. Saya sedang berputus asa dengan masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Benar-benar terasa buntu dan seperti tidak ada solusinya. Saya pesimis, tidak semangat dan ragu bisa terurai masalah ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Agar saya tidak stres. Masya Allah. Iya.
Tentunya kita dalam kehidupan ini semua kita punya masalah. Semua kita punya ujian. Semuanya begitu. Cuman semua masalah yang Allah berikan kepada kita itu, kita harus yakin bahwa Allah tidak akan mungkin menguji kita di atas yang kita tidak mampu. Pasti kalau kita dikasih ujian, hal itu mampu kita tahan. Mampu kita tanggung. Tidak mungkin Allah uji yang membuat kita putus asa. Itu dulu yang pertama. Kemudian, karena penanya meminta nasihat untuk hal tersebut, supaya tidak stres, nasihat tentunya yang paling bagus di sini yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapat masalah, maka kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan takwa, semua masalah kita akan terurai. Lakukan perintah, tinggalkan larangan. Itu kan makna takwa. Rajin beribadah, dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Itu takwa. Kapan kita bertakwa kepada Allah, maka jalan keluar itu akan datang untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari semua masalahnya. Dan akan dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan perkaranya mudah. Akan dimudahkan. Tidak boleh kita lagi ada masalah, kita menjauh dari Allah. Kita harus tambah dekat kepada Allah. Supaya kita dapat jalan keluar dari masalah kita. Itu hal pokok. Hal yang pokok. Yang kedua, kita banyak istighfar. Sambil kita bertakwa kepada Allah, kita lakukan perintah, kita tinggalkan larangan. Kalau kita terjatuh, kita beristighfar. Karena kalau kita beristighfar, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa kita akan diberikan kelapangan dalam segala hal. Dalam segala hal. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wasiat Nabi Nuh kepada kaumnya, qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan beristighfarlah kepada Rabbmu, yaitu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya. Beristighfarlah kepada Rabbmu, sungguh dia itu maha pengampun. Setelah itu disebutkan keutamaannya. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kalau kita beristighfar, kalau kalian beristighfar, maka Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan memberikan kelapangan kepada kalian berupa harta dan anak keturunan. Ini diantara yang disebutkan. Diantara yang disebutkan. Wallahu alam. Bagaimana sikap seorang istri jika ada tamu yang bukan mahram suami yang tinggal serumah, di mana beberapa tamu wanita tersebut tidak berhijab syar'i dan berpakaian seksi, dan tamu laki-laki juga bukan mahram istrinya. Mereka tinggal bertamu 1 bulan. 1 bulan tidak bertamu ini. Ini mau kontra. Bertamu itu hanya 3 hari. Setelah 3 hari tidak boleh, itu lebih. Seorang harus paham. Jangan manfaatkan rumah gratis. Bertamu itu hanya 3 hari. Setelah 3 hari kita harus cari kontrakan. Ini menyusahkan. Pantasan ini bermasalah. Suami yang izinkan tinggal karena tamu laki-laki tersebut ada bapak angkat suami. Tidak boleh begitu. Kalau memang mau melayani tamu, mau melayani karena adiknya ini, misalnya ada dari bapak angkatnya, dia harus carikan tempat lain. Sewakan hotel, sewakan kontrakan. Tidak boleh dia siksa istrinya di dalam. Nanti istrinya kasihan. Pakai cadar,
keluar rumah, ke dalam rumah sebulan. Nah, kalau kita tidak merasakan itu, coba kita pakai cadar. Coba kita rasakan bagaimana istri kita itu dalam rumah, luar rumah pakai cadar. Iya, tidak boleh begitu. Tidak boleh kita menerima tamu yang akan menyusahkan istri kita dalam waktu yang lama. Makanya tamu itu 3 hari kewajiban untuk melayaninya. Kalau sudah lewat dari situ, tidak wajib. Istrinya boleh tidak layani. Boleh istrinya, ia tidak layani tamu itu karena bukan lagi tamu. Bukan lagi tamu. Jelas kita sebagai suami harus menjaga istri kita. Jangan sampai karena kita punya prinsip saja kita harus berbuat baik kepada orang. Tapi istri kita ya buat tersiksa. Tidak boleh, kita berdosa kepada istri kita kalau hal tersebut. Wallahualam. Apa hukumnya Ustaz? Jika kita dapat uang dari hasil konten dakwah TikTok, Instagram, dan YouTube, apakah bisa digunakan atau tidak? Bisa. Kalau kita dapat, bisa digunakan. Yang penting konten dakwah yang di sini ya dibilang mubah. Iya, bukan konten maksiat. Bukan konten maksiat. Boleh digunakan, boleh digunakan. Yang tidak boleh itu kalau kontennya maksiat. Pergi joget-joget depan TikTok, baru dapat uang. Haram, tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Iya. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau kita sholat sunnah, terus besar suaranya, lalu kita yang sholat merasa terganggu. Apakah yang mengaji itu termasuk zalim? Zalim itu membahayakan orang lain. Kalau itu mengganggu orang lain, tidak boleh kita lakukan. Barakallahu fikum. Apakah ada dalil yang sahih terkait wanita yang ingin mandi wajib atau suci dari haidnya? Itu minimal menunggu selama 24 jam. Contoh, dia telah haid selama 3 hari. Dan di hari keempat darah haidnya tidak keluar. Apakah harus menunggu 24 jam berarti di hari kelima baru mandi wajib? Ataukah bisa mandi wajib di hari keempat? Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi masalah mandi wajib itu terkait dengan darah. Bukan harus menunggu 24 jam. Kapan ada darah keluar, maka kita belum suci dan belum saatnya mandi wajib. Tapi kapan sudah suci, artinya sudah keluar tanda suci, cairan yang berwarna putih, tidak ada lagi warna keruh, tidak ada lagi coklat. Maka kita sudah suci, wajib kita mandi wajib. Tanpa menunggu 24 jam. Atau suci yang kedua, seorang perempuan kan kadang sucinya keluar cairan. Kadang juga ada perempuan suci adalah bukan karena cairan yang keluar, tapi kering tempat keluarnya. Nah, Nabi SAW menghukumi seperti itu. Kalau telah suci, telah kering tempat keluarnya darah, dia masukkan kapas misalnya. Di tempat keluarnya darah dan tidak ada lagi kotoran, maka dia telah suci. Wajib dia mandi, wajib dia sholat. Tidak boleh dia tunggu 24 jam. Tidak boleh dia tunggu 24 jam. Tidak ada dalil yang harus tunggu 24 jam. Bahkan yang wajib adalah mandi saat suci. Iya. Mandi saat suci. Kata Nabi SAW kepada seorang yang tanya. Iya. Tentang darah haidnya itu. Iya. Orang keluar terus darah haid. Keluar terus darah istihadah. Dan akan datang pembahasannya bersama kita nanti di bab haid. Nabi hanya mengatakan, kamu tidak boleh sholat selama kebiasaan haidmu sebelumnya. Ya, kalau sudah selesai, maka kamu cuci tempat keluarnya dan kamu mandi. Kamu mandi. Jadi kapan sudah selesai darahnya? Sudah selesai. Tidak perlu dia tunggu 24 jam. Tidak perlu dia tunggu 24 jam. Iya, tidak ada dalil hal tersebut. Wallahualam. Apakah termasuk perbuatan baru dalam agama dengan berdoa terus setiap sudah azan? Iya, tidak termasuk. Karena antara azan dan iqamah adalah waktu mustajabah. Kalau ada orang berdoa situ dengan dalil itu bukan perbuatan baru. Tolong bagaimana cara menghilangkan syubhat Jabriyah pada perkara tidak adanya masyiah bagi makhluk. Iya.
Caranya belajar terkait dengan takdir. Susah. Kalau kita mau keluar, apalagi subhat itu sudah ada di dalam keyakinan, masalah tidak adanya masyiah, tidak adanya kehendak bagi hamba, kita belajar terkait dengan, khususnya terkait dengan takdir, dan belajar secara umum terkait dengan akidah yang benar. Akidah yang benar, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, bahwa hamba punya kehendak. Cuman kehendaknya hamba di bawah kehendaknya Allah. Di bawah kehendaknya Allah. Artinya kita ini punya kehendak, punya keinginan, punya keinginan. Hanya saja keinginan kita ini bisa terwujud atau tidak, bisa kalau bertepatan dengan keinginan Allah. Jika Allah inginkan. Kalau Allah tidak inginkan, maka tidak bisa kita dapatkan walaupun kita ingin. Karena hamba ini mukhayyar wa musayyar. Kita ini sebagai hamba, keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, kita ini mukhayyar, diberikan pilihan oleh Allah. Ini baik, ini tidak baik. Diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Tapi kita juga adalah musayyar. Kita akan berjalan, pilihan kita nanti adalah sesuai dengan yang Allah pilihkan. Jadi kita memiliki kehendak, keinginan. Keinginan kita akan bisa kita wujudkan kembali kepada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahualam. Untuk bersafar 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam, kapan dihitung? Apakah ukurannya dihitung 1 hari 1 malam mengusap kuku atau imamah? Kalau imamah tidak. Imamah kan tidak ada bilangan sehari semalam. Sepatu saja ini. Ukurannya adalah kita berangkat 1 hari semalam itu kan 24 jam. Itu safarnya. Itu safarnya. Cuman mulai kapan kita hitung? Ada mengatakan mulai usap, ada mengatakan mulai hadas. Sudah lewat itu kan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara agar kita tenang? Karena takut akan bagaimana cara agar kita tenang? Karena takut akan amalan kita tidak diterima. Bagus ini, alhamdulillah. Iya, orang harus memang selalu begitu. Harus selalu khawatir amalan tidak diterima. Iya. Dan tentunya kita juga berharap diterima. Tidak boleh merasa aman kalau sudah beramal sudah selesai. Harus ada takut jangan sampai tidak diterima. Kita baca lagi satu. Pertanyaan 1. Izin bertanya Ustadz, apakah akhwat wajib menggunakan kaos tangan? Tergantung. Kalau tidak ada menutupi kecuali harus kaos tangan, wajib. Tapi kalau jilbabnya sudah menutup, tangannya tidak wajib. Kan tergantung. Karena tangannya akhwat, aurat. Tangannya akhwat, aurat. Kalau jilbabnya sudah panjang, menutup tangannya, tidak wajib pakai kaos tangan. Tapi kalau tidak menutup, akan tersingkap tangannya, wajib dia pakai. Karena wajib dia menutup auratnya. Apakah ada kitab kumpulan hadits dhaif? Ada, bisa kita baca kitabnya Syekh Al-Albani, Silsilah Dhaifah, itu yang paling banyak. Itu yang paling luas kitabnya. Silsilah Dhaifah, kumpulan hadits dhaif. Karangannya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.